Oke, kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai tips bagaimana caranya menyambungkan smartphone ke laptop. Eh, Artinya bukan menyambungkan sebatas USB ke laptop untuk memindahkan data, ngecas ataupun transfer yang lain, tapi ini akan bermanfaat untuk memindahkan bukan memindahkan, menampilkan apa yang ada di laptop ke komputer ataupun laptop. Jadi kalau HP itu kan ukurannya terbatas, kecil. Ketika kita mau misalkan editing video, editing foto, itu ukurannya kan kelihatannya kecil kalau di HP, walaupun lebih ringkas, akan tapi terkadang ada seseorang atau yang memang terbiasa melakukan pekerjaan seperti itu akan terkendala, wah ini terlalu kecil. Makanya ada cara-cara yang memang sangat simpel sekali supaya pekerjaan kita lebih mudah. Bahkan dengan tampilan laptop ataupun komputer yang layarnya cukup variatif, nah kita akan sangat terbantu sekali caranya. Nah, untuk yang dibutuhkan dalam koneksi ini, yang pertama itu yang jelas smartphone ya, smartphone Android. Yang kedua laptop ataupun komputer yang semuanya hidup. Jangan sampai nggak hidup, karena kalau nggak hidup percuma, nggak bisa melakukan trik ini. Yang selanjutnya yang jelas adalah kabel USB. Ini kabel USB ini wajib ya, wajib ada, karena nanti apa yang ada di smartphone itu akan tampil di laptop ataupun komputer. Jadi persis sekali ketika kalian ngechat WA, ngechat Telegram ataupun pesanan instan yang lainnya, melihat YouTube yang biasanya pakai HP itu bisa dilihat di komputer persis. Bahkan kayak kita edit pakai KineMaster, itu kan biasanya hanya di HP ya, hanya di HP, tapi ini bisa di laptop. Kita bisa memainkan mouse-nya untuk geser-geser videonya. Nah, itu persiapannya. Kita tidak perlu install emulator atau aplikasi pihak ketiga yang biasanya digunakan untuk Android virtual. Jadi kerja lebih mudah dan gampang. Nah, untuk cara-caranya kita simak prosesnya. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Kita akan lihat cara menjadikan HP ini bisa tampil di laptop dengan tampilannya sama, mirip persis, supaya pekerjaan kita lebih mudah untuk editing ataupun yang keperluan yang lainnya. Kebetulan saya memang sekarang sedang senang menggunakan KineMaster, dan memang tampilannya kecil ya, di HP itu. Saya pengen ini bisa terlihat di laptop. Nah, supaya kita bisa menyambungkannya, yang pertama yang kita perlukan adalah masuk ke setelan. Nah, setelan, kemudian ini kelihatan nggak ya? Nah, terus ke tentang telepon. Nah, setelah itu karena saya menggunakan Redmi Note 8 Pro, jadi kita klik ya untuk mode developer ya, yakni dengan mengetikkan pada versi, kalau saya MUI ya, MIUI. Nah,
klik beberapa kali sampai nanti keluar tampilannya ya. Seperti ini, klik beberapa kali. Karena saya udah developer, ini otomatis nggak tampil ya. Tapi kalau teman-teman belum belum menjadi developer, tinggal klik aja beberapa kali, nanti akan keluar. Nah, jikalau sudah jadi developer, maka kita yang dibutuhkan adalah ini, yang wajib adalah ini. Di pencarian kalau yang sudah mah lebih mudah. Ini debugging USB. Nah, nanti ini opsi pengembang. Nah, nanti kalian bisa cari ini debugging USB, itu harus diaktifkan. Terus yang kedua debugging USB setelan keamanan, kalau bahasa Inggrisnya ada security setting. Nah, itu harus aktif ya. Setelah itu kalau sudah aktif, kemudian yang dipersiapkan adalah bacanya. Ini ada file scrcpy, mungkin kalau enak dibacanya scripy. Nanti saya bagikan di linknya di kolom deskripsi. Nanti ini tool ini nanti diinstal di ini kan formatnya ini WinZip ya, WinRAR. Nanti diekstrak di laptop sesuai laptopnya. Kalau misalkan 32 bit laptopnya, berarti ini yang 32 bit. Kalaupun 64 berarti 64 bit. Itu disesuaikan dengan laptop teman-teman semua. Nah, setelah itu diekstrak ya, ekstrak here atau ekstrak di sini. Karena saya udah diekstrak, ini udah ada ya. Nanti kemudian ini USB nya kita colokkan ke laptop, kita colokkan, kemudian ininya USB nya dicolokkan. Jadi wajib pakai USB ya, kalau nggak pakai USB nggak jadi, kalau WiFi itu nggak jadi. Nah, ini udah terhubung. Ini biarkan saja. Nah, ketika sudah jadi developer, ini pasti akan ada informasinya, USB debug aktif. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita diamkan saja dulu HP-nya. Saya tunda di sini aja. Setelah itu kita buka ini yang tadi sudah diekstrak. Cari file yang bernama scrcpy, scripy mungkin bacanya ya, yang tipenya tipe aplikasi. Ininya ini kapasitasnya 510 KB. Nah, setelah sudah tersambung, kita klik 2 kali ininya. Nah, tunggu sebentar, dan oke, ini udah tampil. Nah, jadi itu akan tampil di laptop persis ya. Ketika kita mau buka WA, juga bisa itu. Nah, misalkan kalau saya mau edit, saya ini edit. Nah, kalau seperti ini kan jadi lebih enak ya. Nah, ini di situ aja. Nah, itu ya. Jadi kita bisa edit.
jadi lebih terlihat. Nah, untuk ininya karena ini hanya menampilkan visual saja ke laptop, dan untuk suara atau audionya itu keluarnya dari HP. Jadi kalau supaya suaranya pengen lebih jelas, berarti teman-teman harus menyambungkan ke ini ya, ke colokan di HP, bukan di laptop. Di laptop itu hanya tampilan saja. Nah, terus untuk misalkan kita mau ngetik ya, misalkan lagi ngetik apa gitu di WA ataupun di apa, tetap ngetiknya di HP bukan di laptop. Jadi ketika laptopnya udah terlanjur jauh, kita mau ngetik yang supaya lebih nggak ribet artinya tidak harus utak-utik HP, tidak, itu teman-teman bisa menggunakan ini mungkin keyboard eksternal yang menggunakan Bluetooth ya, menggunakan Bluetooth. Jadi nanti si keyboard itu menggunakan Bluetooth terus disambungkan ke HP, dan kemudian HP-nya disimpan, dan untuk pengoperasiannya nanti supaya lebih mudah, karena kita kalau hanya pada komputer ataupun laptop itu yang bisa dioperasikan atau digerakkan hanya mouse saja. Itu perlu diingat ya. Jadi kalau ada yang mengeluh kok ini nggak bisa diketik dan segala, nggak bisa ngetik, nggak ada suaranya, nah itu jadi kembali lagi bahwa ininya hanya di HP, suara dan nulisnya itu. Jadi sisanya itu hanya tampilan saja yang ada di laptop. Yang bisa menggerakkan ini cuman mouse kalau yang terhubung langsung dengan laptopnya. Nah, selanjutnya tadi untuk menangani supaya si HP itu bisa disimpan terus masih tersambung ya, harus tersambung dengan USB supaya bisa ngetik dengan keyboard. Misalkan kita ngetiknya banyak gitu kan, ngetik di WA group misalkan, kita harus tersambung dengan yang namanya keyboardnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu keyboard Bluetooth. Kebetulan saya punya ini ya, punya keyboardnya ini yang portable Bluetooth, jadi nggak pakai kabel, jadi supaya ngetiknya enak ya. Ini langsung bisa terhubung dengan HP. Nah, ini kalau saya aktifkan terus ke HP-nya Bluetooth-nya diaktifkan, nanti akan terhubung. Ini kebetulan juga ini di HP, di keyboardnya sudah ada mouse, hampir mirip dengan keyboard pada umumnya. Hanya saja ini bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana, ringkas. Ini hampir mirip kayak HP, kayak tablet ya. Nah itu, jadi begitu caranya. Mungkin agak ribet ya, cuman kalau yang lebih senang edit atau mainan di HP, kayaknya ini cukup membantu karena kalau editing di laptop itu kan membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Nah, untuk masalah kecepatan pada laptop ini itu tidak berpengaruh ketika laptop Anda hanya kapasitasnya misalkan hanya 2 GB RAM-nya, ataupun masih pakai hard disk atau 4 GB, itu enggak jadi persoalan. Yang jadi soal adalah HP-nya, kembali lagi adalah HP-nya. Ketika HP teman-teman speknya mumpuni untuk misalkan editing, kalau kebutuhannya editing, kalau hanya sebatas mainan biasa sih HP aja bisa gitu. Itu bisa untuk di sini ya. Nah, ini tergantung. Nah, ini bisa cepat itu karena HP-nya, jadi bukan karena komputernya. Jadi sekali lagi, yang paling penting di sini adalah HP-nya, bukan laptopnya. Jadi kalau teman-teman punya laptopnya nggak bagus segala macam, itu nggak jadi masalah gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan karena
smartphone hari ini itu lebih canggih, mungkin banyak fiturnya, kita bisa main apa gitu, misalkan kita mau Facebookan juga bisa, dan tampil ya. Itu mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti untuk filenya nanti saya bagikan ya. Sejauh ini saya masih berjalan dengan baik. Oh ya, ini tiba-tiba keluar ininya, mungkin mendingan di close saja, misalkan keluar. Saya coba ya ini, karena ini keluar, jangan takut, kita masuk lagi aja. Nah itu masuk lagi. Jadi ini bukan langsung terpasang ya, aplikasinya terpasang di laptop, enggak, kita hanya digunakan sementara aja. Jadi tampilannya seperti ini ya kalau saya lagi ngedit. Jadi ini HP ini terhubung ke audio, yang ini terhubung ke sini, ininya udah oke. Tuh besar banget ya ini karena menggunakan mouse. Nah besar, di situ hidup, sini juga hidup. Nah tuh kalau kita keluar, misalkan mau ngetik catatan, misalkan terlalu kecil ya, kalau ukurannya potret itu kecil. Itu jadi begitu caranya untuk menyambungkan HP ke laptop supaya tampilannya itu sama persis dengan yang ada di HP pada laptopnya. Biasanya kan kita menggunakan emulator, banyak ya emulator yang tersedia, cuman biasanya kalau emulator itu cukup berat, apalagi dengan spek laptop komputer yang memang belum maksimal. Kalau speknya bagus sih biasanya cukup lumayan ya, sangat membantu. Tapi kalau yang saya nggak mau memorinya berkurang, tapi bisa cepet karena HP-nya juga mendukung, makanya kita manfaatkan teknik yang seperti ini. Siapa tahu bermanfaat, itu bisa digunakan. Saya hanya berbagi saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada apa-apa silakan di kolom komentar. Terima kasih.